Informasi lainnya pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali mencuat di mana pimpinan pondok pesantren Padepokan Padang Ati di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa maraton oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Pekalongan Kota, di mana tersangka kini langsung ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Pekalongan Kota akhirnya menetapkan Kiai Haji Abdul Halim Fadlun, pimpinan pondok pesantren Padepokan Padang Ati di Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tokoh agama itu langsung digiring menuju ruang tahanan Mapolres Pekalongan Kota untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari ke depan. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Stianto mengatakan penyidik telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Alat bukti itu diantaranya berasal dari keterangan saksi korban, keterangan ahli, serta barang bukti pakaian yang digunakan oleh korban. Pelaku mulai jam ini hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi korban yang seluruhnya merupakan santriwati. Namun penyidik masih membuka kemungkinan adanya tambahan korban baru dan telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa pernah mengalami pelecehan serupa. Kuasa hukum korban Ahmad Fauzi mengatakan penetapan tersangka menjadi harapan bagi para korban untuk memperoleh keadilan. Kerja secara maksimal dan kami harap bisa memberikan keadilan bagi para korban. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Arif NS menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang dilaporkan para santriwati. Pihaknya juga mengaku akan menghadirkan saksi meringankan serta saksi ahli dalam proses penyidikan maupun persidangan nanti. Oleh beliau dari pertanyaan penyidik tadi semuanya ditolak, tidak benar seperti itu. Sebelumnya, aksi bejat ini diduga telah dilakukan pimpinan Padepokan kepada sedikitnya 25 santriwati dalam kurun waktu 1 dekade lebih atau sekitar 12 tahun. Para korban bahkan sudah ada yang menjadi alumni Padepokan itu. Ahmad Udin, Berita 1, Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret pimpinan pondok pesantren Padepokan Padang Ati di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kini memasuki babak baru setelah menjalani pemeriksaan maraton selama belasan jam. Pimpinan Ponpes resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan polisi. Hingga kini penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain serta menelusuri alat bukti tambahan dalam perkara tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada Ahmad Fauzi, kuasa hukum korban. Selamat siang, Pak Fauzi. Siang, Ibu. Baik, sebelumnya Pak Fauzi kami menyampaikan turut prihatin atas apa yang menimpa klien Anda. Pak Fauzi, yang kemarin ini sempat viral dikatakan bahwa korban hamil tanpa sebab. Nah, bagaimana kemudian pernyataan ini bisa beredar luas dan apakah korban ini mendapat tekanan dari tersangka? Mohon maaf Bu, bisa diulangi lagi pertanyaannya Bu? Baik, Pak Fauzi, terkait dengan pernyataan yang viral di media sosial bahwasannya dikatakan bahwa korban ini hamil tanpa sebab oleh pelaku, begitu yang menyampaikan hal tersebut. Nah, bagaimana pernyataan ini bisa beredar luas dan apakah korban mendapat tekanan dari tersangka? Kalau berkaitan dengan korban yang hamil diduga dilakukan oleh pelaku, itu bukan sementara ini bukan bagian dari bukan bagian dari korban yang melaporkan pelaku kemarin di Polres Kota Pekalongan. Kita dari pengacara yang ditunjuk oleh Yakusa Meneges, kita baru mendampingi 6 orang korban, tapi bukan yang hamil yang diduga dilakukan oleh pelaku itu. Baik, jadi artinya pihak yang mengaku hamil tanpa sebab ini merupakan di luar klien yang Anda tangani dalam perkara ini ya Pak. Lantas Pak Fauzi, bagaimana dengan kondisi korban yang saat ini menjadi klien Anda? Pihak atau lembaga mana yang juga sudah meminta keterangan korban?
kekerasan seksual tentu mengalami trauma, Bu ya. Itu pasti mengalami trauma. Baik, iya. Sejauh ini selain juga penyidikan terhadap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, adakah juga pendampingan yang diberikan kepada korban yang tentu mendapatkan trauma dari apa yang sudah mereka alami, Pak Fauzi? Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, artinya untuk korban akan didampingi untuk memulihkan keadaan psikis, termasuk dari Polresta pun juga memberikan jaminan keamanan kepada korban, Bu. Baik. Sejauh ini dari pihak kepolisian juga sudah membuka posko pengaduan yang memungkinkan jika adanya korban lain untuk kemudian melapor jika pernah mendapatkan pengalaman serupa. Lantas dari informasi yang Anda ketahui dan Anda dapatkan, apakah hingga saat ini sudah ada korban lain dari aksi bejat tersangka yang melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun juga minta perlindungan melalui Anda, Pak Fauzi? Kalau informasi yang berkembang itu memang ada ya informasi ya, ada beberapa korban yang kemungkinan itu juga mendapat kekerasan seksual. Itu kan masih informasi yang beredar ya, belum bisa diverifikasi. Tapi prinsipnya kita dari Yakusa Meneges, apabila ada korban lain yang ingin melaporkan kekerasan seksual yang dialami masih berkaitan dengan pelaku, kita siap untuk memberikan pendampingan. Baik, Pak Fauzi, setelah penetapan tersangka terhadap pimpinan Ponpes ini, lantas sejauh mana perkembangan penyidikan yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan dilaporkan kepada pihak korban begitu? Dan apa kemudian yang diharapkan oleh para korban dengan sanksi yang kemudian diharapkan diberikan kepada pelaku dalam kasus ini? Yang pertama ya, kami dari pengacara Yakusa Meneges itu kita mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Polres Kota Pekalongan. Untuk proses hukum bagaimana selanjutnya, ya kita serahkan saja pada mekanisme hukum yang berjalan. Kalau harapan para korban itu agar pelaku bisa dihukum yang seberat-beratnya. Baik, kita akan kawal nanti bagaimana kasus ini terus berjalan dan kita harapkan pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban bisa mendapatkan pengawalan baik itu dari segi psikis maupun juga mental agar bisa menyembuhkan trauma yang sudah dialaminya. Terima kasih atas informasi dan juga keterangannya, Ahmad Fauzi, kuasa hukum korban, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.